kesempatan untuk menjelaskan. Nah, Bapak Cipayu, Pak Dinas, saya berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Mohon maaf adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati pada hari ini tidak bisa menerima kunjungan aliansi OKP Ormas Kabupaten Maluku Tenggara, namun beliau menunjuk kepada saya untuk mewakili beliau untuk menerima Bapak Ibu adik-adik sekalian. Prinsipnya pemerintah tetap membuka ruang untuk siapapun yang ingin mengkritik, memberikan saran, memberikan masukan-masukan dalam bentuk apapun, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak anarkis. Pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk kepentingan masyarakat, kepentingan besar masyarakat. Olehnya itu Pak Bupati menyebut bahwa kami dengan kebijaksanaan pemerintah daerah tetap mendukung melayani masyarakat, apalagi yang disuarakan untuk masyarakat miskin. Olehnya itu, yang pertama, kan ada 2 tuntutan ya. Yang pertama, mendesak pejabat bupati agar peserta Jamkesda harus terus mendapatkan jaminan kesehatan sosial, dan memang instruksi Pak Bupati seperti itu. Pelayanan tidak diberhentikan. Pelayanan Jamkesda tidak diberhentikan. Setelah sudah adik-adik kan sudah tahu, yang sudah membaca suratnya. Jadi yang memang di situ oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Dinas Sosial dan tembusan Bupati Maluku Tenggara dan PT Sekda Maluku Tenggara. Di sini memang betul kami mendapatkan surat itu setelah suratnya dilayangkan kepada Kepala Dinas Sosial. Jadi dari Dinas Kesehatan ke Dinas Sosial, setelah dilayangkan baru kami mendapatkan tembusan. Ya. Setelah itu kami langsung berkoordinasi. Kami langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial maupun Kepala Dinas Kesehatan. Mengapa surat ini dilayangkan? Karena kebijakan Jamkesda adalah kebijakan pimpinan, bukan kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas. Memang mungkin saja yang kami lihat di sini adalah kehilafan. Tapi prinsipnya kami sudah menanyakan ke Dinas Kesehatan, prinsipnya sampai dengan saat ini Jamkesda masih terus berjalan dan tidak diberhentikan. Memang surat ini akan dicabut sesuai dengan tuntutan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Surat ini akan dicabut dan mungkin saja sudah dicabut. Memang dasar kenapa sampai Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan tersebut ke Dinas Sosial, karena memang ada data-data warga miskin yang ada tumpang tindih. Misalnya ada data BPJS 100 orang yang peserta BPJS aktif dibayarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, peserta tersebut sudah pindah keluar dari Maluku Tenggara. Itu contoh satu ya. Terus kemudian ada juga data-data P3K yang baru lulus kemarin. Perangkat Ohoy kan ada dapat BPJS, namun mereka sudah lolos. P3K juga dapat BPJS. Jadi ada double. Data-data itu yang sudah seharusnya Dinas Sosial harus memperbarui datanya sehingga tidak ada tumpang tindih. Dasar alasan surat dari Dinas Kesehatan demikian. Terus kemudian ada satu lagi yang terakhir, bahwa memang surat kesehatan bagi warga miskin harusnya diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial. Namun praktek-praktek atau kenyataan yang berlaku yang ada diterbitkan bahkan dengan setingkat kepala bidang pun surat keterangan tersebut terbit. Olehnya itu mungkin dengan dasar ini kami mempertegas kembali, memperbaiki
surat-surat yang terbit dengan memperbaiki data, insya Allah tidak mengganggu pelayanan jaminan kesehatan daerah ke masyarakat miskin. Dan kami pastikan bahwa masyarakat miskin pasti terlayani oleh Jamkesda. Demikian dari kami. Hormat dari Pak Bupati, insya Allah Pak Bupati dan pemerintah daerah ini tetap pro kepada masyarakat miskin. Dan penyampaian kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu PT Sekda atas penjelasannya teman-teman. Beta kira dari penjelasan Ibu Sekda ini secara tersirat bahwa itu yang tadi Ibu Sekda menggunakan kata hilaf. Entah hilaf ini sengaja atau tidak sengaja, tetapi yang pasti itu tanpa petunjuk atau persetujuan dari pimpinan. Tetapi yang menarik dari sini Ibu Sekda, bahwa di dalam surat itu sifatnya perintah, satu. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini kita tidak dalam dialog, tetapi kita hanya menyampaikan saja. Yang kedua adalah alasan dan pemberhentian itu berdasarkan surat itu atas dasar utang. Atas dasar utang. Kami juga punya sumber terkait dengan nama-nama peserta Jamkesda yang amburadul dinas sosial. Tetapi asumsi data kami itu kemudian terbantahkan di dalam isi surat itu bahwa karena ada utang pemerintah daerah kepada tenaga medis dan obat-obatan di RSUD yang berlangsung sejak tahun 2021. Ini ada media, ada teman-teman semua. Kami setelah ini kami akan ke DPRD, tetapi kami minta pernyataan resmi apakah benar itu ada utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah kepada rumah sakit. Apakah benar? Utang obat di Kimia Farma. Tunggakan itu, apakah benar itu benar-benar terjadi bahwa pemerintah daerah mau membayar tenaga medis dan juga obat-obatan? Ini supaya kemudian jangan terjadi simpang siur informasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang betul ada, jadi kondisi keuangan daerah memang tidak baik-baik saja, dan memang betul ada utang pemerintah daerah ke Jamkesda. Jamkesda kurang lebih sejak 2021 sampai 2023 kurang lebih 5 miliar sekian. Ya, namun prinsipnya tadi yang kami sampaikan bahwa pemerintah daerah tetap mengutamakan masyarakat miskin dan Jamkesda tetap berjalan. Masalah utang pemerintah daerah adalah utang internal. Badan Layanan Umum Daerah adalah milik pemerintah daerah. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Karya Sakti Cibubur adalah milik pemerintah daerah. Utang pemerintah daerah ke Badan Layanan Umum milik pemerintah daerah. Intinya bahwa pemerintah daerah akan selesaikan, pasti akan. Ya, begitu. Yang jelas yang kami tekankan pada saat ini bahwa pelayanan ke masyarakat miskin Jamkesda tetap berjalan. Gitu. Jadi tidak mempengaruhi walaupun ada utang, tetap itu merupakan prioritas pemerintah daerah karena kesehatan adalah kebutuhan wajib. Kalau urusan pemerintahan Undang-Undang 30 tahun 2014 itu adalah urusan wajib pelayanan dasar, sehingga sudah wajib pelayanan dasar lagi harus, apalagi untuk masyarakat miskin. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Ibu PT Sekda atas nama pemerintah daerah. Setelah ini kita akan menuju ke DPRD. Kita juga akan mempertanyakan ini ke DPRD. Yang pasti Ibu PT Sekda dan teman media perlu kami informasikan bahwa kondisi ini sebenarnya karena layanan Jamkesda di rumah sakit, dan ini bukan baru saja terjadi teman-teman. Bahkan ada tenaga medis dalam hal ini dokter tidak mau lagi melakukan praktek di rumah sakit karena tunggakan ini. Oke?